itu pasti harus dikembalikan. Sedangkan kalau invest itu kan tergantung perusahaannya berjalan oke atau enggak. Kalau oke kita bisa dapat keuntungan, tapi kalau enggak ya udah risiko kita akan rugi. Itu bedanya di situ. Paham ya? Itu sudah termasuk salah satu risiko investor seperti itu. Oke. Jadi kalau ada apa-apa kita harus mendahulukan si kreditur. Terus saya mau tanya, bedanya stakeholder sama shareholder apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya stakeholder sama shareholder. Ada yang tahu nggak bedanya stakeholder sama shareholder? Halo? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau belum tahu. Stakeholder pemegang saham. Nah, kalau shareholder apa, Mas Aziz? Nah, tadi Mas Aziz bilang apa? Stakeholder apa? Stakeholder pemegang saham. Nah, shareholder penanam saham. Terus apa bedanya, Mas? Stakeholder orang yang berguna dalam Indonesia. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Sampai beda. Oke, jadi kalau stakeholder itu kan sudah kita bahas di modul 1 toh. Apa? Masih ingat kan? Ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Stakeholder itu orang yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Jadi kalau internal ya berarti karyawan, manajer, terus pemilik. Terus kalau eksternal ya investor, kreditur, masyarakat, konsumen, government, itu stakeholder. Tapi kalau shareholder, dia adalah pemegang saham perusahaan, jadi pemilik saham. Jadi yang beli saham perusahaan itu namanya shareholder. Jadi share itu adalah saham. Paham ya? Jadi jangan lupa bedanya.
Jadi kalau stakeholder, orang yang berkepentingan dengan perusahaan, sedangkan kalau shareholder itu pemegang saham. Saya lanjutkan ya. Di sini untuk karakteristik persekutuan yang ketiga, pemilikan harta bersama ya karena didirikan bersama-sama, terus partisipasi dalam pembagian laba sama perjanjian persekutuan. Saya ingatkan kalau di perusahaan persekutuan itu kan biasanya ada syarat perjanjian di awal. Di awal mereka bikin perusahaan itu ada perjanjian. Misalnya bisa tergantung dari besarnya modal yang mereka tanam. Misalnya ABC. Si A menanamkan 20 juta, terus si B 30 juta, si C 50 juta misalnya. Jadi kan total 100 juta. Nah, kalau berdasarkan penanaman modal berarti si A itu 20%, si B 30%, si C 50%. Itu nanti sama, kayak pembagian laba sama pembagian rugi, itu proporsinya juga sama, 2:3:5. Itu kalau ada perjanjian di depan. Terus, tapi kalau ada soal, dia nggak ada tulisan perjanjiannya seperti apa, berarti itu laba atau ruginya dibagi sama rata. Oke, diingat-ingat ya. Kalau ada perjanjian di awal, berarti nanti pembagian laba sama rugi tergantung dari perjanjian awal. Tapi kalau tidak ada perjanjiannya, berarti pembagian laba atau rugi dianggap apa? Oke, dianggap sama rata. Jadi dibagi sama rata. Kalau sekutunya 3 ya dibagi 3. Itu kalau tidak ada tulisan perjanjiannya berapa. Baik. Terus, nah ini, sekarang kita masuk ke pembentukan persekutuan. Contoh, pada tanggal 21 Oktober, Ali, Budi, dan Cici sepakat untuk membentuk persekutuan yang diberi nama Persekutuan Abuji. Modal yang disetorkan masing-masing anggota sebagai berikut. Ali, dia nyetorkan tanah dan bangunan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika awal kita menyetor modal itu belum tentu berupa uang tunai, tapi bisa juga berupa tanah, bangunan, atau barang dagangan, itu bisa. Nah, di sini Ali menyetor tanah dan bangunan 12.500.000, Budi menyetor barang dagangan 9 juta, sedangkan Cici menyetor uang tunai 8.500.000. Ini cara mencatatnya gimana, yuk? Untuk Ali, pencatatannya gimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Jurnalnya gimana? Waalaikumsalam, enggak apa-apa, Mas. Modal Ali di mana, Mas Aziz? Debit apa kredit? Cara pencatatannya gimana untuk Ali? Jurnalnya gimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Oke. Mbak benar. Mas Aziz juga, cuman debitnya Mas Aziz belum bilang apa. Mbak yang lain sudah benar, jadi debitnya tanah dan bangunan sebesar 12.500.000, sedangkan kreditnya modal Ali. Terus untuk Budi juga sama ya, seperti itu. Barang dagangan di debit 9 juta, terus kreditnya modal Budi. Cici juga debitnya kas pada modal Cici 8,5 juta. Paham ya? Untuk mencatat